Halo, selamat malam Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 27 Februari 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tahap 2 kasus dugaan korupsi SPPD fiktif Tanimbar mantan sekda ditahan jaksa. Mantan Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Kepulauan Tanimbar KKT Ruben Benharvioto Mariol Koso atau RPM ditahan Kejaksaan Tinggi Maluku Selasa 27 Februari 2024. Penahanan Mariol Koso usai Kejari Tanimbar melakukan tahap 2 atau penyerahan barang bukti dan tersangka kasus dugaan anggaran perjalanan dinas pada Setda Kabupaten setempat tahun anggaran 2020. Selain RM, jaksa juga menahan tersangka lainnya yakni Petrus Masela alias PM. Jaksa penuntut umum Kejari Tanimbar Bambang Irawan kepada wartawan usai penahanan Selasa. Keduanya ditahan di rutan kelas 2A Ambon selama 20 hari. Selanjutnya tim penuntut umum akan menyusun berkas dakwaan untuk kemudian diserahkan ke pengadilan. Sementara terkait kerugian negara disebutkan sebesar 1,92 miliar. Pantauan tribunambon.com di Kejaksaan Tinggi Maluku, kedua tersangka awalnya datang sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Kemudian sekitar pukul setengah 2, kedua tersangka keluar dari Kejati Maluku dikawal ketat oleh petugas keamanan Kejati. Keduanya mengenakan kemeja berwarna putih dilengkapi dengan rompi berwarna orange bertuliskan tahanan. Baik tersangka RPM maupun PM dikirim menuju mobil tahanan bernomor polisi DE 8478 AM. Keduanya dikawal oleh jaksa dari Kejari Tanimbar. Pada hari ini, tanggal 27 Februari tahun 2024, dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti terkait dengan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020, di mana jaksa penyidik pada saat ini menyerahkan dua tersangka atas nama satu RBM dalam kapasitasnya selaku pengguna anggaran sekaligus selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020. Yang kedua adalah tersangka PM dalam kapasitasnya selaku bendahara pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020. Dan pada saat ini juga setelah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, tersangka telah diterima oleh penuntut umum statusnya menjadi terdakwa, dan terhadap kedua terdakwa penuntut umum memilih untuk melakukan penahanan 20 hari ke depan terhitung dari mulai hari ini tanggal 27 Februari sampai 20 hari ke depan dengan status penahanan rutan. Untuk selanjutnya tim jaksa penuntut umum akan melimpahkan berkas perkara beserta surat dakwaan berikut tersangka ke Apa kabar Pak? Sehat? Sehat. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Siswi SMA Negeri 6 Ambon aniaya adik kelas, Kepsek sebut pelaku terancam sanksi skors. Siswi kelas 11 SMA Negeri 6 Ambon berinisial KS terancam mendapat sanksi berupa skors. Kepala Sekolah SMA Negeri 6 WMP Mapusa menegaskan, pihak sekolah akan memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Hukuman terberat, pelaku akan dirumahkan untuk sementara waktu. Meski demikian, menurutnya pelaku tetap mempunyai hak untuk menerima pelajaran. Dikatakan pihak sekolah akan berupaya mencari tahu akar permasalahan yang berujung pada kejadian penganiayaan itu. Diakuinya perbuatan anak didiknya itu dalam keadaan tidak sadar atau terbawa emosi sesaat. Sehingga untuk mencegah kejadian serupa terulang, maka masalah ini akan diteliti lebih lanjut.
Wih, lewat ya, ada mau ambil sini. Kan sanksi sesuai dengan aturan sekolah. Berupa apa itu, Pak? Aturan sekolah itu dia harus paling saya dengan kesiswaan sementara penyelesaian, sehingga kalaupun sanksi itu diberikan nanti disesuaikan. Saya sementara menyuruh atau memberikan kewenangan tugas ini ke Pak Kasek kesiswaan. Kira-kira paling berat itu seperti apa, Pak? Ya paling berat paling dia di rumah. Yang paling berat. Malam, Mas saudara semua, kami akan mengklarifikasi. Masih dari Kota Ambon, Tribuners, Hervi Rehata akhirnya ditetapkan jadi calon Raja Negeri Soya Ambon. Mata Rumah Parenta Negeri Soya, Kota Ambon telah tetapkan Hervi Rehata sebagai calon Raja Negeri Soya. Penetapan itu sudah melalui pembahasan internal di Mata Rumah Parenta hingga pada tingkat Saniri. Ketua Komisi 1 DPRD Ambon Jafri Taihutu menyatakan Saniri sebagai lembaga adat juga telah menyurati secara resmi ke penjabat Wali Kota Ambon Bodewi Watimena melalui Camat Sirimau terkait ditetapkannya Hervi Rehata oleh pihak Mata Rumah Parenta sebagai calon Raja Soya. Komisi 1 lanjutnya tentu akan mendorong secara kolektif agar Soya segera memiliki raja definitif. Ini supaya komisi bisa mengagendakan untuk membahas raja di negeri lainnya. Soal adanya keberatan dari warga yang juga mengklaim sebagai turunan raja di Soya, politisi PDI Perjuangan itu menyatakan itu dinamika dari sebuah rapat yang biasa terjadi. Tentu apapun keberatannya, komisi akan mengupayakan untuk kemudian itu disampaikan ke Kabak Hukum, Asisten 1 hingga PJ Wali Kota Ambon Bodewi Watimena untuk menjadi bahan pertimbangan. Sebelumnya Tribuners, ada 2 nama yang mencuat untuk diusulkan sebagai calon Raja Negeri Soya, yakni Reno Rehata dan Hervi Rehata. Hal itu yang menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat negeri setempat karena harusnya yang diusulkan hanya boleh 1 nama saja. Tadi Pak Reno sebagai pihak yang menyampaikan surat masuk ke komisi itu sudah diundang, termasuk yang namanya tindak lanjut dari rekomendasi DPRD Kota Ambon. Rekomendasi DPRD kan waktu itu kita mintakan agar harus ada rapat mata rumah. Ya, setelah itu sampai ke sendiri kan. Dan tadi telah dijelaskan oleh Kabak Pemerintahan maupun oleh sendiri proses administrasi udah jalan. Rapat mata rumah itu udah jalan, proses kultural. Rapat sendiri itu udah mulai jalan. Rapat mata rumah telah memutuskan Hervi Rehata sebagai calon raja. Ya. Dan rapat mata rumah yang memutuskan Hervi itu sudah ditetapkan sebagai calon raja oleh sendiri. Kemudian ke Seno Yusufat, kemudian ke Rene Adoro, dan ke Lena John. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Rehabilitasi pos polisi yang rusak, Pastor Paroki Ohijang sebut bukti pemuda bukan simbol berandal.
Belasan pemuda Ohijang Kabupaten Maluku Tenggara atau Malura memperbaiki kembali pos polisi pasca bentrokan Selasa 19 Februari 2024 lalu. Pos polisi yang berada di samping Dinas Pendidikan Malura Jalan Jenderal Sudirman Ohijang itu kerap jadi sasaran empuk amukan massa jika terjadi konflik horizontal antar warga. Perbaikan pos polisi diinisiatif dari warga maupun pastor paroki setempat dan telah rampung di Sabtu 24 Februari 2024. Pastor paroki Ohijang Thomas Ratuanak yang merupakan inisiator gerakan tersebut mengatakan ini cara merubah pandangan warga tentang Ohijang. Ia menjelaskan pemuda di Ohijang masih punya rasa cinta kasih. Menurutnya semua orang harus punya kepedulian untuk menjaga dan mewujudkan keadaan yang aman dan damai di Malura. Dirinya mengapresiasi kebijakan pemerintah kabupaten yang telah cepat merespon persoalan tersebut sehingga tidak berkepanjangan. Hal itu bukti bahwa pemerintah sangat peduli untuk menciptakan perdamaian di Malura. Dirinya juga menambahkan fasilitas publik yang telah dibangun pemerintah harus dijaga dan jangan dirusak. Malura harus terus menciptakan citra yang baik di mata Maluku. Lupa. Masih dari Kabupaten Maluku Tenggara, Tribuners, harga sayur kol dan buncis di pasar Langgur turun drastis, kentang hingga bawang masih stabil. Harga sejumlah sayur di pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara Malura alami penurunan. Di antaranya sayur kol dan buncis, sayur kol kini dijual dengan Rp25.000 per kilo, turun dari harga sebelumnya yakni Rp50.000 per kilo. Sementara buncis yang dikategorikan sebagian masyarakat Malura sebagai sayur mewah juga turun drastis per kilo Rp25.000, turun dari harga sebelumnya Rp50.000 per kilo. Sedangkan kentang masih stabil di angka Rp30.000 per kilo, sedangkan wortel tetap dijual dengan Rp30.000 per kilo. Bawang merah dan putih masih sama di angka Rp40.000. Salah satu pedagang sayur mayur, Doda, mengatakan turunnya sejumlah harga sayur lantaran hasil panen berlimpah. Dia katakan biasanya kol diambil dengan harga Rp20.000 per kilo, dijual Rp25.000. Menurutnya curah hujan sementara bagus sehingga mempengaruhi pertumbuhan sayur mayur di tingkat petani lokal. Nita, salah satu pembeli, mengaku cukup tertolong dengan turunnya harga beberapa komoditas sayur. Tribuners, PPK Sirimau target rapat pleno rekapitulasi hitung suara pemilu 2024 rampung Maret. Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Sirimau Kota Ambon menargetkan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat kecamatan sudah terselesaikan di tanggal 1 Maret 2024. Menurut Ketua PPK Sirimau, Stevi Silkate, sejauh ini proses rekapitulasi perhitungan suara di PPK berjalan aman dan lancar. Untuk daerah pemilihan Dapil 1 hanya tersisa wilayah Karangpanjang atau Karpan Ambon dan sementara melangsungkan rekapitulasi perhitungan suara. Untuk Desa Batu Merah lanjutnya ada sebanyak 166 tempat pemungutan suara atau TPS. Dari jumlah TPS yang ada, rekapitulasi perhitungan dibagi ke dalam 4 panel.
Sementara di Kelurahan Batu Gajah sebanyak 27 TPS sudah diselesaikan pada Minggu 25 Februari 2024 malam dan di Hatiwe Kecil hanya tersisa 14 TPS dari total 30 TPS. Stevi menambahkan target PPK di tanggal 1 Maret supaya kekurangan-kekurangan yang ada bisa dibenahi, misalnya persiapan kotak suara dan pleno C hasil itu dimasukkan ke dalam kontainer dan dapat ditata dengan rapi. Ya, supaya apa, kekurangan-kekurangan yang harus kami benahi seperti persiapan kotak-kotak dan plano-plano dari C hasil daripada tiap TPS itu dimasukkan di dalam kontainer biar semua tertata rapi supaya ketika pleno di tingkat kabupaten tingkat kota Ambon kita sudah siap gitu. Jadi kalau terlalu cepat tanggal 2 ya itu nanti menyusahkan kita sendiri ya, terburu-buru. Tapi kalau di bawah tanggal 2 tanggal 1 ya itu baik untuk dari sisi persiapan ya, biar nanti dia bergerak menuju kota tanggal 2 nggak masalah, yang penting kita sudah. Update hasil sementara DPRD Ambon Dapil Sirimau II, pendatang baru mendominasi suara terbanyak. Pendatang baru kini mendominasi 9 besar perolehan suara terbanyak pada hasil hitung sementara DPRD Kota Ambon Daerah Pemilihan atau Dapil Sirimau II. Dari 9 besar perolehan suara terbanyak, 5 diantaranya merupakan pendatang baru, yakni Muhammad Aris Sugiharto Sudarsono Solisa dari PDI Perjuangan, kemudian Juniati Muhammad dari